saat mereka sedang berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka, Robert Hansen akan melacak mereka, meluangkan waktu untuk mereka berlari, sebelum kemudian memburu mereka seperti binatang buruannya, guys. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian nih yang suka mengikuti berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang sedang viral, atau mungkin saja sejarah-sejarah yang belum pernah kalian ketahui, kalian harus banget untuk subscribe channel ini. Pasti kalian semua sudah tahu tentang kasus kriminal sadis yang akan gue bawain hari ini. Robert Hansen, pembunuh berantai yang melepas semua korbannya ke hutan dan memburu mereka seperti binatang. Penasaran kan kalian sama kasus kriminal kali ini? Mari kita bahas kasus lengkapnya. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Robert Hansen, dia adalah seorang pemburu yang memiliki kesenangan dalam mendekorasi rumahnya dengan berbagai macam piala dari buruannya. Meskipun dalam hobinya berburu, dia menyimpan rahasia kelam di mana dia tidak hanya memburu binatang saja. Pada tahun 1970-an, Robert Hansen diketahui memiliki kehidupan kedua sebagai seorang pembunuh. Terlepas dari sisi baik yang dia jaga di kotanya, dia rupanya memiliki hobi untuk menculik orang lain, melepaskannya ke hutan dingin Alaska, dan memburu mereka layaknya seperti binatang. Kalian bayangin guys, dia menculik orang di pinggir jalan, abis dia culik semua korbannya. Semua korbannya ini bukan dimasukin ke satu tempat yang tersembunyi guys, tapi semua korbannya dibiarkan lari dan dilepaskan di hutan, dan dia akan mengejar dan memburu mereka layaknya binatang. Sepanjang tahun 1970 dan awal tahun 1980, Robert Hansen menargetkan pekerja seksual dan penari eksotis untuk melakukan sebuah permainan bertahan hidup gila yang kemudian akan memberinya julukan sebagai pembunuh berantai Butter Baker. Tidak seperti cerita film fiksi The Most Dangerous Game, Robert Hansen bukanlah bangsawan ataupun konglomerat dalam jenis apapun. Dia lahir sebagai laki-laki yang bernama Robert Christian Hansen pada tanggal 15 Februari tahun 1939 di Esterfile. Ayahnya hanyalah seorang imigran Denmark yang memiliki sebuah toko roti. Masa kecil Hansen tidaklah mudah guys. Dia bekerja berjam-jam di toko roti milik keluarganya sejak usia muda. Meskipun dia selalu menggunakan tangan kidal, dia terpaksa menggunakan tangan kanannya dalam kehidupannya di toko roti. Sebagai seorang remaja, dia sangat pemalu guys. Bahkan dia memiliki jerawat yang parah di mukanya. Dia juga sering diejek karena dia memiliki kebiasaan bicara gagap. Anak laki-laki di sekolahnya selalu mengolok-oloknya, dan gadis-gadis yang disukai oleh Robert Hansen akan menolaknya. Robert Hansen ini benar-benar anak yang penyendiri guys. Bahkan dia tidak pernah bersosialisasi, dan dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dan menekuni apapun yang dia anggap menarik. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi cukup ahli dalam berburu binatang dan terampil dalam kemampuan menjebak dan menembak semua hewan buruannya. Pada tahun 1957, ketika dia berusia 18 tahun, Robert Hansen diketahui bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, meskipun dalam barisan tentara cadangan, dan mencoba meraih semacam pencapaian untuk dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, dia memang cukup bangga mengabdi sebagai tentara. Setelah menjalani 1 tahun di Angkatan Udara Amerika Serikat, dia pada akhirnya ditunjuk sebagai asisten instruktur latihan di Pocahontas Loa, dan bahkan menikahi seorang wanita muda yang dia temui di sana.
Namun, terlepas dari kehidupan yang relatif normal, ada sesuatu di dalam diri Hansen yang tidak bisa dideskripsikan, guys. Salah satunya adalah gejolak kemarahan yang entah bagaimana tumbuh dan menjadikannya memiliki rasa tersingkirkan dari masyarakat. Pada tahun 1960, pada usia 21 tahun, dia meyakinkan seorang karyawan toko roti untuk membantunya membakar garasi bis sekolah. Aksi itu tidak membuahkan hasil yang baik, guys, karena anak kecil yang disuruh membakar garasi bis itu kemudian mengaku bahwa dia disuruh oleh Robert Hansen, dan akhirnya Hansen ditangkap. Tidak hanya itu, karena istrinya mengetahui dia ditangkap, akhirnya dia diceraikan dan benar-benar meninggalkan Hansen sendiri di penjara. Hansen baru dibebaskan sekitar 20 bulan kemudian. Dalam kehidupan selanjutnya, luntang-lantung tidak jelas, guys. Dia sempat kembali di penjara beberapa kali karena melakukan aksi pencurian. Meskipun begitu, pada akhirnya dia berhasil menikah lagi dengan wanita lokal yang lainnya. Pada tahun 1967, dia dan istrinya diketahui pindah ke Anchorage, Alaska. Dia pindah ke komunitas kecil, memiliki 2 anak dengan istrinya. Dia menjalani rumah tangga bersama istrinya sangat tenang dan baik-baik saja. Dia sangat disukai oleh warga kota karena membuka toko roti kecil dan sangat murah. Penduduk kota kebanyakan menganggap tukang roti adalah orang yang sangat baik dan ramah. Bahkan ada juga penduduk yang berpikir bahwa si Hansen ini bukanlah sosok yang benar-benar baik. Pada tahun 1972, dia ditangkap 2 kali. Sekali karena penculikan dan percobaan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga, dan yang kedua karena memperkosa seorang pelacur. Tanpa diketahui pihak kepolisian, pembunuhannya dimulai pada tahun 1973. Lalu pada tahun 1976, Hansen ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 5 tahun karena mencuri gergaji mesin. Namun dia mengajukan banding atas hukuman itu dan tidak diketahui berapa lama akhirnya hukuman itu dijatuhkan. Setelah dipenjara, pada akhirnya dia dibebaskan. Di titik inilah hobinya dalam memangsa penari telanjang dan pekerja seksual sudah berjalan di balik layar. Dan kalian mau tahu nggak, guys, dia ini orangnya pelangak-pelongok, diem-diem gitu. Tapi si Robert Hansen ini punya imajinasi yang benar-benar gila, tau nggak? Pada tahun 1983, lebih dari 1 dekade setelah Hansen pindah ke Anchorage, seorang gadis berumur 17 tahun bernama Cindy Paulson ditemukan berlari dengan panik di 6th Avenue, tidak memakai alas kaki dan tangannya diborgol. Setelah ditemukan oleh seorang supir dan dibawa ke tempat yang aman, Cindy Paulson, seorang pelacur, menceritakan apa yang telah terjadi kepada pihak kepolisian. Dia menggambarkan bahwa dia disandra oleh seorang pria yang memborgolnya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Bahkan pria itu mengancamnya dan menodongkan senjata api di lehernya dan membawanya ke rumahnya, di mana leher perempuan itu dirantai oleh Robert Hansen. Pria itu memperkosa dan menyiksanya berulang kali sebelum akhirnya mencoba menaikinya ke dalam pesawat dan membawanya ke sebuah kabin di lembah. Saat pria itu mempersiapkan pesawat untuk lepas landas, Cindy Paulson berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepatunya di kabin belakang. Robert Hansen sangat cocok dengan deskripsi penculik yang dijelaskan. Cindy Paulson bahkan menggambarkan bahwa laki-laki itu gagap dan tidak bisa berbicara lancar. Robert Hansen pun pada akhirnya ditangkap, meskipun penangkapan yang terjadi hanyalah penangkapan untuk diinterogasi saja. Dalam sebuah interogasi, Hansen mengaku bahwa dia memang menyewa jasa Paulson, namun tiba-tiba aja dia ini keceplosan, guys, saat Paulson mematok harga jasa yang terlalu tinggi. Pada akhirnya alasan tersebut diterima dengan maklum oleh pihak kepolisian, dan Robert Hansen pun dibebaskan dengan jaminan dari temannya. Beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, di Alaska State sedang menyelidiki sebuah laporan kasus tentang hilangnya beberapa pekerja seksual dan penari telanjang. Rumor yang mengatakan bahwa Robert Hansen, si tukang roti, adalah pemburu PSK, mengakibatkan tim penyidik memutuskan untuk mengunjungi rumah Robert Hansen di lembah Matanuska, Susitna, berdasarkan pengakuan Cindy Paulson yang dulu sempat mengatakan bahwa dia akan dibawa ke sana oleh Robert Hansen.
Ketika dua mayat ditemukan di lembah Matanuska Susitna bersama dengan selongsong peluru di dekatnya, polisi langsung tidak meragukan lagi bahwa Hansen adalah tersangka utama. Tapi polisi benar-benar membutuhkan bukti yang kuat, guys. Itulah yang kemudian akhirnya melibatkan FBI dalam kasus ini. FBI yang diwakili oleh seorang profiler bernama John Douglas diketahui menyusun profil psikologi si pembunuh berdasarkan rincian kasus dan hasil forensik dari mayat yang ditemukan. Dia berteori bahwa si pembunuhnya ini adalah pemburu berpengalaman dan harga diri yang sangat rendah, dan sejarah ditolak oleh wanita. Dan yap, semua ciri nampaknya sepenuhnya mengarah ke Robert Hansen. Pasca semuanya sudah dikonfirmasi, polisi akhirnya segera memperoleh surat perintah untuk menggeledah pesawat, mobil, dan rumah Robert Hansen. Dan kalian tahu gak sih guys, mereka menemukan apa di dalam rumahnya? Adalah kenyataan yang bahkan sangat-sangat mengejutkan banget guys. Kengerian yang dialami oleh para korban Robert Hansen hampir terlalu mengerikan untuk dipercaya. Di daerah Anchorage, Robert Hansen adalah pemilik bisnis terhormat yang dikenal karena keahliannya sebagai pembuat roti yang enak dan murah. Meskipun tidak pernah melihat secara langsung, orang-orang juga tahu guys bahwa Robert Hansen ini adalah seseorang yang hobi dalam berburu. Bahkan tembok-tembok rumahnya didekorasi dengan banyak kepala binatang yang diawetkan. Hal tersebut adalah kenang-kenangan dari usahanya dalam berburu. Tetapi yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa selama lebih dari 1 dekade, Robert Hansen rupanya juga telah mengumpulkan piala dari jenis pemburuan lain. Robert Hansen menargetkan pekerja seksual dan penari eksotis dari sekitar Anchorage. Dia akan menculik para wanita sebelum kemudian mengemudi atau menerbangkan mereka dengan pesawat miliknya ke kabinnya di hutan Alaska yang terpencil. Jika para wanita yang diculik ini tidak melakukan perlawanan, dia akan memperkosa saja dan membawa mereka kembali ke kota, mengancam mereka untuk merahasiakan semua perbuatan Robert Hansen sebelum akhirnya mereka dilepaskan. Tapi sayangnya, bagi mereka yang memilih untuk melawan, nasib yang dialami akan lebih tragis dan sangat mengerikan. Di hutan belantaran, lokasi favoritnya adalah sepanjang sungai Knik. Robert Hansen akan membebaskan wanita yang diculiknya atau membiarkan mereka untuk berlari. Kalian bayangkan guys, saat mereka sedang berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka, Robert Hansen akan melacak mereka, meluangkan waktu untuk mereka berlari sebelum kemudian memburu mereka seperti binatang buruannya guys. Gila, bisa terkencing-kencing apa itu orang yang dikejar-kejarnya ya. Hanya berbekal pisau berburu dan senapan Ruger Mini 14 kaliber 223, dia akan menyiksa para wanita dengan pengejaran ini selama berjam-jam atau terkadang berhari-hari sampai dia menemukan mangsanya dan menembak mereka seperti buruan. Saat menggeledah rumah Robert Hansen, polisi menemukan sebuah peta yang beberapa areanya sudah ditandai huruf X. Area tersebut ditandai dengan beberapa tanda X kecil yang menunjukkan tempat pembunuhan dan pemakaman para korbannya. Gila. Beberapa tanda huruf X cocok dengan tempat polisi menemukan satu mayat, dan di dalam peta tersebut ada 24 tanda X yang tergambar. Dalam profil psikologi si pembunuh, John juga telah memperkirakan bahwa si pembunuh kemungkinan akan menyimpan souvenir dari mangsanya. Ya, benar aja guys. Di basement rumah Robert Hansen, polisi menemukan setumpuk perhiasan. Di tumpukan itu ada kalung milik salah satu korban. Dihadapkan dengan bukti pada tahun 1984, Robert Hansen mengaku telah membunuh 17 wanita dan memperkosa 30 wanita lainnya selama periode 12 tahun. Robert Hansen dijatuhi hukuman 461 tahun ditambah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada tahun 1984.
Dia dipenjara di pusat pemasyarakatan Spring Creek di Alaska dan akhirnya dia meninggal pada tahun 2014. Sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan, Robert Hansen hanya pernah didakwa dengan 4 dari 17 pembunuh yang diakui. Beberapa orang bahkan percaya bahwa 24 tanda X yang ditemukan di peta Hansen membuktikan bahwa Hansen benar-benar membunuh lebih dari 20 wanita. Sebagai imbalan atas pengurangan hukuman tersebut, Robert Hansen setuju untuk membantu polisi menemukan mayat-mayat yang tersisa. Meskipun sebagian besar mayat sudah ditemukan, sebagian lagi nampaknya akan terus menjadi rahasia untuk Robert Hansen yang akan dia bawa sampai ke liang kuburan, guys. Ada gila-gilanya ini manusia ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Perbanyak komen semangat untuk aku ya, biar aku selalu semangat bikin kontennya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Selamat tahun baru.